Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba coba semua diaktifkan dulu mikrofonnya. Mikrofonnya aktifkan ya. Oke. Sudah? Fazli, Torik, ayo coba aktifkan. Taib, sudah 6 orang yang masuk. Anak-anak Ustadz sesuai dengan jadwal. Ya sebelum afwan ya, lupa Ustadz. Puji syukur dulu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran kita untuk siswa kelas 11B SMA Islam Lunuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semuanya? Ya khair, Masya Allah. Kaifa halukum ya tullabi? Ya khair, na'am. Na'am. Ya, semoga antum semua dalam keadaan sehat, ya. Sehingga kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Taib, anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintakan Allah, sebagaimana antum ketahui, jadwal kita hari ini adalah apa? Iya, betul. Oh, itu tahu lah. Nenek yang kalaupun dikasih tahu jadwalnya udah tahu dia. Jadwal kita. Kemarin kita telah sampai di deret geometri, ya. Tapi sebelumnya anak Ustadz ingin sampaikan, ya. Jadi ada beberapa orang yang belum masuk, baik itu ulangan tulis maupun ulangan praktek. Afwan nih, Ustadz sebutkan di sini aja ya. Jadi nanti bisa coba dikirim lagi japri dengan menjapri Ustadz ya. Ustadz cek semua foto yang sudah masuk, yang sudah di folderkan. Ada yang belum masuk. Mereka antara lain, ya. Kalau untuk nilai praktik dulu ya. Cuman kalau Ustadz umumkan juga orang yang nggak ada di sini untuk apa ya? Yang ada di. Antum ada grupnya ya? Ada grupnya, oke. Hiban tuh ya? Bagus sekali. Bagus sekali jiwanya. Oh, dia ketua kelas daring. Abdurrahman, kalau nilai praktik yang belum masuk, Abdurrahman. Iban, tolong sampaikan nanti di grup ya Iban ya. Zaidan Rahman, Ahmad Zaidan. Muhajir tadi udah masuk. Udah masuk tadi. Praktiknya udah masuk tadi Ustaz minta kirim ulang ya. Kemudian Dio juga, Dio belum masuk. Fazli juga sudah masuk ya. Syukron ya Fazli ya. Sama Muhajir ya. Nah, kemudian yang belum masuk lagi Manzal udah masuk tadi barusan. Kemudian Maulid Adi Nugroho sama Rasidi Hamka. Itu belum masuk itu. Memang kalau Rasidi Hamka memang keterbatasan koneksi karena beliau di daerah pegunungan. Kabarnya sulit. Cuman kalau antum bisa coba di japri di WA sampaikan. Kemudian untuk ulangan tulis, ini Ustadz agak mungkin apakah kesalahan di tim admin yang menghimpunnya ke dalam bentuk RAR-nya, ya, ataukah belum kirim? Ini Ustadz mau konfirmasi nih. Yang pertama Abdurrahman juga, kemudian Azkia ada nih, nggak ada ya? Azkia nggak live nih, Dia ngerjain apa? Torik, antum juga belum masuk. Kemarin siapa pengawasnya? Ustadz Pahyu ya? Antum masih ingat? Siapa kemarin pengawasnya? Cuman udah nggak usah lah, udah. Pokoknya nanti Ustadz kirim ke Ustadz aja langsung ya, Torik ya. Ustadz nggak yakin antum nggak ngerjakan. Orang apa kok nggak yakin sebenarnya.
Cuman kok nggak ada ya kan? Apakah salah di teknis apa di apa? Askia pun biasanya rutin ini. Nanti coba sampaikan tolong Torik juga ke Askia. Pokoknya yang belum masuk ulangan tulisnya Askia, Torik, Nabil sama Sapirul. Nabil juga nih Nabil. Nabil masuk nggak nih? Nabil ada live nih? Ada. Jadi yang orang yang rajin-rajin mengerjakan biasanya gitu kan, Ustaz kok heran, Ustaz heran juga kok belum masuk, nggak ada di daftar itu. Saya lihat fotonya semua, nggak ada. Ya nanti japri aja ke Ustaz, oke? Dan masya Allah, ya Ustaz sangat mengapresiasi. Nilai tulisnya, masya Allah, hampir sempurna. Hampir bagus semua nilainya, alhamdulillah. Dan Ustaz berharap ini memang dikerjakan dengan kemampuan sendiri. Itu Ustaz inginkan, ya. Berarti kalau memang dikerjakan dengan kemampuan sendiri semuanya, masya Allah berarti betul-betul senang kali Ustaz. Antum berarti memahami materi yang Ustaz sampaikan. Bersyukur Ustaz kepada Allah, kemudian kepada antum yang telah mengikuti pembelajaran berarti serius mengikuti, bisa mengerjakan. Hampir sempurna nilainya semua. Ya. Jadi semoga ini bisa dipertahankan. Jadi itu dia ya, Ustaz ulangi, yang ulangan tulis, yang belum masuk ke meja redaksi Ustaz, belum sampai ke meja redaksi kami, Askia, Torik Al-Asjari, Nabil Rangkuti, Safirul Islam, dan Abdurrahman. Jadi Ustaz inginkan anak Ustaz inginkan semuanya itu terisi, full kita inginkan. Nilai tulis, nilai praktek. Untuk matematika nggak ada istilah yang kosong satupun, semua lengkap Ustaz inginkan. Karena Ustaz yakin, bukan kaleng-kaleng ini anak kelas 11B ini. Wis, langsung kirim. Ntar ya, cek toko sebelah ntar. Oke, sip, masuk. Torik sudah masuk. Alhamdulillah. Syukron, jazakallah khair. Ditunggu yang lain. Ya. Hafiz, Mumtaz masuk juga. Ini latihan yang kemarin ini, Masya Allah. Masya Allah. Oke. Yang lain ditunggu. Ustaz harapkan tidak ada satupun nilai yang kosong. Nilai tulis, nilai praktek, aman semua. Kasih sempurna semua, ya. Jadi tinggal Torik sudah masuk, berarti tinggal Nabil, Nabil, Safirul, Azkia, sama Abdurrahman. Taib. Jadi anak-anak Ustaz, itulah beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan PTS 2 kita kemarin. Jadi Ustaz harapkan tugas yang Ustaz berikan, ya, ulangan tulis, ulangan praktek semua dikerjakan. Semua dikerjakan dengan kembali menilik kembali materi yang telah Ustaz sampaikan. Jadi kalau gini terus nilainya, Masya Allah, senang kali Ustaz. Enak gitu, inputnya enak, semangat. Ini ngisi 20, 30, gak semangat Ustaz. Kok ngisinya kayak gini, cepet. Oh, Masya Allah. Taib. Anak-anak Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz cintakan Allah. Masih ada waktu kita, itu sedikit. Jadi, dikarenakan hampir semuanya, hanya sebagian kecil, nanti Ustaz Japri saja yang remedial, ulangan tulisnya. Ya, Ustaz Japri saja nanti, kalau Ustaz sampaikan di sini, Ustaz Japri nanti. Maka adapun remedialnya nanti adalah mengerjakan kembali yang kemarin. Nanti saya akan sampaikan kunci jawabannya, nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Bagi antum yang kunci jawabannya tidak sesuai dengan kunci jawaban, berarti belum sempurna, maka itulah diulangi kembali. Gitu dia remedialnya. Taib. Anak Ustaz banggakan, anak Ustaz cintakan Allah. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Kita sampai 10.30. Kita kembali ke materi kita, anak-anak Ustaz.
Ada satu subbab lagi yang belum kita bahas pada bab ini dia, deret geometri tak hingga. Deret geometri tak hingga. Apa maksudnya, Sat? Deret geometri tak hingga terdiri atas dua jenis. Namanya juga tak hingga. Tak hingga itu artinya, Sat, gak bisa kita definisikan sampai berapa dia. Gak bisa kita pastikan itu n-nya berapa. Itu artinya tak hingga. Kalau n sama dengan 5 jelas, berarti sampai angka 5 n-nya. Sampai U1 sampai U5. Kalau ini yang kita akan bicarakan adalah barisan atau deret geometri yang nggak tahu kita sampai berapa sukunya. Bisa juga kita kerjakan insya Allah. Jadi deret geometri tak hingga terdiri atas dua jenis, yaitu deret geometri konvergen dan deret geometri divergen. Anda pernah dengar konvergen sama divergen nggak? Atau konvergen divergen lah kalau orang Medan. Pelajaran apa ini? Konvergen sama divergen. Divergen. Bukan istilah yang di sini. Fisika atau IPA, lensa, optik. Ada konvergen sama divergen. Oke. Pada matematika, apa Sat maksud deret geometri konvergen? Memusat. Jadi, anak-anak Ustaz, ketika rasionya itu lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 1, maka itu disebut sebagai deret geometri konvergen atau memusat dia. Yang rumus menentukan SN-nya, kita nggak pakai SN. Kalau pakai SN kita sudah tahu N-nya berapa. Karena ini deret geometri tak hingga, maka namanya apa ini? S tak hingga. Iya, S tak hingga. S tak hingga. Jadi kita nggak sampai SN aja. S tak hingganya berapa, Sat? Rumusnya adalah A/1 kurang R. Udah? Yang kedua, deret geometri divergen, memancar ya. Memancar. Maka kapan terjadinya? Jika rasionya lebih kecil dari -1 atau lebih besar daripada 1. Kalau ini kita nggak perlu cari lagi. Nggak bisa kita definisikan, nggak bisa kita angkakan. S tak hingganya ya udah, tak hingga juga jawabannya. Oleh karena itu kita akan berbicara pada poin yang pertama. Ini yang kita bicarakan. Taib? Oke. Biar antum semakin nggak bingung gitu kan. Nggak meraba-meraba. Ya ini dia contohnya, perhatikan. Permasalahan saya datangkan. Sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 10 meter. Sering ya? Main bola pantul ya. Ada bola mentel namanya. Bola mentel tahu ya? Bola yang pantulannya nggak jelas. Ya, bola yang pantulannya nggak jelas, itu namanya bola mentel. Entah kemana-mana dia. Cuman kalau seperti bola kasti, kemudian bola apa lagi? Bola voli, bola futsal, ya. Itu kan jelas dia. Dia masih berada pada lintasan itu. Gitu dia. Itu dia, anak Ustaz. Jadi ini kita anggap sebagai bola, kita anggaplah dia bola kasti lah misalkan. Ya, sebuah bola dijatuhkan ke lantai dari ketinggian 10 meter. Setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan bola sampai bola berhenti. Ini dia. Kira-kira antum tahu nggak pada pantulan keberapa dia baru berhenti? Bisa nggak kita pastikan? Enggak. Oleh karena itu kita nggak tahu N-nya ini berapa. Karena kita nggak tahu N-nya ini berapa, maka masuklah dia ke dalam kategori deret geometri tak hingga. Nggak tahu kita.
Mana ada yang bisa pastikan, oh ini anak yakin ini pantulan kelima bolanya berhenti, nggak bisa. Nggak ada yang bisa pastikan. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu ini. Sampai kapan bolanya berhenti. Oleh karena itu kita hanya bisa prediksi. Makanya namanya tak hingga. Nggak tahu kita sampai N ke berapa. Oke? Antum paham nggak dengan soal ini maksudnya? Paham ya? Bola itu kalau dijatuhkan, tup, ya, kita kembali ke sini. Antum bisa nampak penjelasan Ustaz? Pakai tangan? Bisa? Nampak? Oke. Jadi bola itu kalau dipantulkan anak Ustaz, tup, balik lagi, tup, balik lagi, tup, balik lagi. Gini. Ini kan misalkan bola ya, ini misal, ini tangan Ustaz, ini misal aja. Kira-kira pantulannya lebih tinggi dari yang pertama atau lebih rendah? Iyalah, jelas. Mana ada bola pantulan kedua bisa lebih tinggi, ketiga lebih tinggi, nggak ada. Lama-lama dia bakal berhenti nggak di satu titik? Berhenti, stop dia. Lihat, Ustadz mau tanya, ada berapa lintasan pantulannya? Ada berapa lintasan pantulannya? Bukan, maksud Ustadz ada berapa kelompok lintasan pantulan? Ada berapa kelompoknya? Iya, kalau banyaknya kita nggak tahu kita sampai berapa kali dia gini-gini sampai berhenti. Maksud Ustadz berapa kali dia? Ada berapa kelompok lintasannya? Dua. Ada lintasan jatuh, ada lintasan naik, betul nggak? Itu dia maksud Ustadz itu dia. Jadi anak-anak Ustadz, kita kerjakan ini dua kelompok, 2 kali kita ngerjakannya. Kita kumpulkan lintasan-lintasan jatuh, kita kelompokkan lintasan-lintasan naik. Paham? Oke, coba Ustadz gambarkan. Ya bentar ya, antum lihat ke apa ya? Enak ini, dia harus apa dia? Biar nggak apa kali. Bentar, akan disetel ke layar tulis. Oke, nampak semua layar tulis? Oke, nampak? Oke. Oke. Siap. Gini ya Nana Ustadz. Jadi kan gini dia. Ada bola. Sap. Jatuh dia. Tup. Naik lagi. Tup. Turun lagi. Tup. Naik lagi. Tup. Tup ya. Turun lagi. Gimana suaranya? Turun lagi. Tup. Naik lagi. Tup. Turun lagi. Anggaplah ini berhenti dia. Kan gitu dia Ustaz. Jadi ada 2 kelompok. Ada lintasan turun. Ini turun semua nih. Cocok. Ada lintasan naik. Walaupun sebenarnya enggak lah kayak gini ya kan. Sebenarnya kan bola itu kalau jatuhnya dia enggak mereng gini dia lintasan. Jadi gini, tutup, ya kan? Jadi naik lagi nih ya. Ginilah dia. Naik lagi. Ginilah dia kan. Jadi ada lintasan turun. Ada lintasan naik. Oke. Berarti ada 2 kelompok.
Sekarang kita kumpulkan dulu kelompoknya. Lintasan naik, lintasan turun. Oke. Bola dilempar dari ketinggian berapa tadi? Hah? Oke, 10 meter. Katanya pantulannya itu berapa kali dari yang awal? Apa kata dikata di soal? Hah? 3/4. Berarti jarak dari sini ke sini kan 10. Berarti ini berapa nih? Ini ke sini. 3/4 kali 10 lah. Iya kan? Kan 3/4 dari lintasan awal ya kan? Berapa itu 3/4 kali 10? Masya Allah. Good, Mastin. Berarti ini 7,5. Udah. Yang ini sama enggak? Ini sama ini, sebelah-sebelahan ini sama enggak? Sama lah, 7,5 juga nih. Ini giliran naik lagi baru. Berarti berapa itu? 3/4 dikali, dikali 7,5. Atau kita buatlah tadi tetap 30/4 ya, biar enak ya. 3/4 kali 30/4. Berapa jadinya? Berapa jadinya? 90/16. Berapa itu berarti? 90/16. Sekian lah, sekian. Sekian ya. Sekian ya. Oke ya, sekian ya. Oke. Taib, oleh karena itu anak Ustadz, ayo kita kelompokkan barisan pertama. Barisan turun. Berarti barisan turun siapa aja? Barisan turun. Ayo. U1-nya siapa berarti U1-nya? 10 lah. 10 yang pertama kali dilempar ini. 10. U2-nya siapa? Barisan turun kedua. 7,5. Dan seterusnya. Oke. Coba cari 90/16 berapa itu kalau dikomakan? Coba antum bantu Ustaz. Berapa itu? Atau 3/4 kali 7 berapa itu? Pas. Oke, tengok. Barisan naik. Untuk barisan naik siapa suku pertamanya? Untuk barisan naik. Iya, bagus. Masya Allah, 7,5. Karena inilah suku pertamanya kalau untuk naik. Baru yang kedua tadi berapa tadi? 90/16 atau 5,6 tadi ya? Oke. Udah. Kita mau cari total panjang lintasan dia naik turun sampai dia bola berhenti itu berapa saat? Berapa panjang lintasannya? Dari mulai dilempar dari atas sampai dia berhenti total stop bola itu, berapa panjang lintasan naik turunnya itu? Maka cari dulu S untuk barisan turun, cari dulu S untuk barisan naik. Apa tadi rumusnya? Apa rumus S Taingga? Naam, A/1 kurang R. Berapa A-nya? Kita mau cari untuk barisan turun dulu. 10/1 kurang. R-nya udah ketahuan gak R-nya siapa? Sebenarnya gak usah kita buat gini pun. Tapi kan, iya itu dia. 3/4 itu udah tersebutkan di dalam soal. Udah pasti dia itu R-nya 3/4. Sap. Udah? Ada suaranya ya, sap gitu ya. Berarti 10/1 kurang 3/4. Ayo berapa? Bantu Ustaz. 1/4. Karena 1 itu kan 4/4 ya kan? Oke. Berarti berapa kalau 10 dibagi 1/4? Kali aja lah. Tapi dibagi berubah jadi kali. 10 dikali 4/1, ya kan? Berapa banyak? Oke, dapat. Ini 40 untuk barisan tuh
Barisan turun, yuk kita cari barisan naik. Rumusnya sama, Sat? Sama lah, mana pula ganti. Yang berganti kan waktu. Dah. Mainkan, siapa A-nya? Oke, Masya Allah kali ya. Hah. R-nya? Iya, tetap, jelas. Berarti 7,5 per 1 kurang 3/4. Tetap 1/4. Berarti 7,5 dikali 4/1. Cocok? Berapa itu 7,5 kali 4 per 7,5 kali 4? Iya. 30. Oke. Berarti berapa total panjang lintasannya anak-anak? 70, selesai. Total panjang lintasan adalah 70, pakai satuan lah. Oke. Meter apa sentimeter tadi? Meter ya? Oke. Hal fahimtum? Nanti usah datangkan satu soal. Oke? Jadi insya Allah nggak sulit ya. Udah, antum cukup tahu siapa suku pertama, siapa rasio, selesai masalah. Tapi dikerjakan, kalau nggak dikerjakan ya nggak selesai lah. Sampai tua pun ya nggak selesai, nggak dikerjakan. Saya dikerjakan. Jadi untuk mengerjakan permasalahan ini, antum cukup tahu siapa suku pertamanya dan siapa rasionya, selesai. Tapi ingat, pisahkan dulu barisan turun, pisahkan dengan barisan naik. Aman ya insya Allah ya. Oke, ini materi terakhir kita di bab barisan deret. Selesai. Minggu depan kita masuk bab baru. Oke? Apa? Deret geometri tak hingga namanya. Oke. Ada pertanyaan? Sudah selesai waktu kita. CD, mantep kali. Tengok rasionya. Rasionya tengok. Apa tadi syarat divergen? Apa tadi syaratnya? Iya, rasionya lebih kecil dari -1 sama lebih besar daripada 1. Itu dari situ ketahuan. Kalau sudahlah rasionya, Ustadz mau tanya, 3/4 ini kan antara -1 dan 1, betul nggak? Betul, karena dia 0, itu, 3/4 itu kan 0, itu, ya kan? Jadi dari situ ketahuan Pak Zri. Tengok aja rasionya. Dari rasio udah ketahuan ini divergen atau konvergen. Udah. Untuk deret geometri yang divergen, udah antum nggak usah cari lagi, udah pasti jawabannya tak hingga, nggak usah cari, udah pasti itu. Dan itu memang nggak akan ditanya, yang ditanya seringnya konvergen, divergen nggak akan ditanya, karena udah pasti jawabannya tak hingga, nggak bisa kita pastikan berapa nilainya itu hasilnya. Ya, tengok aja rasionya. Kalau rasionya lebih kecil dari -1 atau lebih besar daripada 1, maka otomatis dia termasuk kategori divergen, memancar. Jawabannya pun tak hingga, nggak perlu dicari-cari, tak hingga udah jawabannya. Tapi kalau dia rasionya lebih besar dari -1 dan lebih kecil dari 1, maka dia masuk kategori konvergen, memusat. Kalau itu ada hasilnya, harus dicari. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita dengan Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustadz mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antum, Ustadz mohon maaf, semoga dimaafkan. Taib, bagi siswa tadi tolong disampaikan ke teman-temannya yang belum mengumpulkan ulangan praktik dan ulangan tulis. Karena kita mau bagi raport nanti, bagi raport PTS di hari Sabtu depan. Taib. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjaga antum semua, tetap semangat, ya, doakan semoga Allah mudahkan kita bisa tatap muka nanti ya, di bulan 7 mudah-mudahan, insyaallah. Ya, Ustaz dari rindu kali sama antum. Oke. Ya, taib. Semoga Allah mudahkan urusan kita.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.